Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asis Hola, guru sosiologi dari SMA Negeri 1 Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kearifan lokal. Materi ini biasanya dipelajari di kelas 12 semester ke-6. Nah, adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan pengertian kearifan lokal. Yang kedua, menjelaskan bentuk-bentuk kearifan lokal. Dan yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri kearifan lokal. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu, yaitu pengertian kearifan lokal. Yang menjadi pertanyaan mendasar, apa sih yang dimaksud dengan kearifan lokal? Pada hakikatnya, kearifan lokal itu terdiri dari dua suku kata, yaitu arif atau wisdom dan lokal atau local, yang dalam bahasa Inggris biasa disebut local wisdom. Kearifan lokal merupakan hasil dari proses turun-temurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat mereka tinggal. Atau kearifan lokal itu biasa juga disebut pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam pemenuhan kebutuhan komunitasnya. Sampai di sini cukup dipahami barangkali tentang pengertian kearifan lokal. Nah, sekarang kita pindah ke bentuk-bentuk kearifan lokal, ya. Bentuk kearifan lokal itu terdiri atas dua bagian. Yang pertama, berwujud nyata atau biasa disebut dengan tangible. Yang kedua, tidak berwujud atau intangible. Yang mana yang dimaksud dengan bentuk yang berwujud nyata atau tangible? Tentu yang bisa dilihat atau diraba seperti bangunan atau arsitektur. Contohnya seni arsitektur rumah adat suku-suku yang ada di Indonesia. Benda cagar budaya atau karya seni. Yang kedua, yang tidak berwujud atau intangible. Misalnya, petuah yang disampaikan secara verbal dan seni suara berupa nyanyian, pantun, dan cerita yang syarat nilai-nilai ajaran tradisional. Tapi, tidak semua hasil produk budaya masyarakat lokal itu bisa disebut dengan kearifan lokal. Hanya yang memenuhi syarat saja yang bisa disebut kearifan lokal. Nah, apa saja yang menjadi syarat atau ciri-ciri kearifan lokal? Yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar. Yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Dan yang ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Yang keempat, mempunyai kemampuan mengendalikan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Nah, itulah pembahasan kita pada hari ini tentang definisi, bentuk, dan ciri-ciri kearifan lokal. Sekarang tugas kalian adalah melihat di lingkungan kalian sendiri atau mungkin cari di internet tentang berbagai etnis, suku, atau komunitas yang ada di Indonesia dan cari kira-kira ada tidak kearifan lokal dan apa saja sih yang ada di daerah atau komunitas tersebut. Saya kira cukup sekian, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita coba membahas soal tentang kearifan lokal. Baiklah, kita mulai soal yang pertama. Kearifan lokal erat kaitannya dengan kondisi geografi suatu masyarakat. Nilai-nilai dalam kearifan lokal menjadi modal utama dalam mengarungi kehidupan masyarakat seperti titik-titik. Jadi kita perhatikan di sini yang menjadi kunci, yang menjadi keyword, ya, keyword dalam yang ini adalah modal utama, ya, modal utama. Sekarang kita coba garis bawahi, ya, keywordnya, ya, ini. Nilai-nilai dalam kearifan lokal yang menjadi modal utama dalam mengarungi kehidupan masyarakat. Kita ke option A. Membangun lingkungan yang tertata sesuai dengan kebutuhan mayoritas masyarakat. Jadi ada indikasi bahwa
membangun lingkungan itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mayoritas masyarakat. Nah, jadi saya kira kita anggap ini salah, kita cross check salah saja ya. Kemudian yang bagian B, membangun masyarakat tanpa merusak tatanan sosial dengan lingkungan sosialnya. Kalau kita merujuk pada materi sebelumnya bahwa salah satu ciri kearifan lokal adalah mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Jadi saya kira ini masuk ya, kita tanda-tanda saja dulu. Kemudian bagian C, kerjasama dengan komunitas lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi ada eksploitasi yang dilakukan secara besar-besaran di sini, sehingga kita anggap ini adalah salah ya. Kemudian yang selanjutnya poin D, melakukan upaya memperbaiki ekonomi masyarakat sekitar lingkungannya. Saya kira ini memang benar juga sih, cuman yang menjadi keyword atau pertanyaan utama di sini adalah modal utama, nilai-nilai dalam kearifan lokal yang menjadi modal utama untuk mengaruhi kehidupan masyarakat. Jadi kita anggap salah juga ini. Kemudian yang selanjutnya, mengadakan pemilihan kepala daerah yang calonnya merupakan putra daerah. Ini lebih identifikasi putra daerah itu di sini letak kuncinya. Tapi kembali lagi ke soal bahwa yang ditanyakan di sini adalah nilai-nilai dalam kearifan lokal yang menjadi modal utama dalam mengarungi kehidupan masyarakat. Jadi ini juga kita anggap salah. Dan jawaban yang paling benar adalah B. Ya. Kemudian selanjutnya kita pindah ke nomor 2. Perhatikanlah gambar rumah adat Saw Mario di Sopeng di samping ini. Jadi gambar di atas itu gambar di samping ini merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kalau kita merujuk pada bentuk-bentuk kearifan lokal yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa bentuk kearifan lokal itu ada 2. Yang pertama tangible atau berwujud nyata, dan yang kedua intangible atau tidak berwujud ya. Tangible itu bisa berupa tekstual, bangunan atau arsitektural, kemudian benda cagar budaya yang tradisional atau berupa karya seni. Sedangkan kalau intangible itu bisa berupa petuah, kemudian kadang disampaikan secara verbal, kemudian bisa juga berupa seni suara, ada nyanyi-nyanyian, pantun, atau cerita-cerita yang syarat dengan nilai-nilai ajaran tradisional. Ya, jadi kalau kita perhatikan gambar di atas, bahwa ini merupakan bentuk arsitektur atau rumah. Jadi otomatis bentuk arsitektur atau rumah bangunan itu dia masuk dalam kategori tangible ya. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian yang selanjutnya kita pindah ke nomor 3. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Masyarakat Bali menyiapkan 4 nama untuk anaknya. Ya, jadi ini rutinitas merupakan kebudayaan yang sakral, di mana masyarakat Bali menyiapkan 4 nama untuk anaknya. Kemudian yang kedua, melarang menebang pohon sebelum pohon berusia 5 tahun. Terus yang selanjutnya, hanya boleh membolehkan mengambil ikan dengan kail dan jala. Kemudian yang keempat, membolehkan pasar swalayan berdiri di pelosok daerah. Dan yang kelima, mengadakan festival musik diikuti beberapa negara. Yang termasuk menjaga nilai kearifan lokal ditunjukkan pada nomor berapa ya. Kita coba urai satu-satu. Ini kebiasaan masyarakat Bali menyiapkan 4 nama untuk anaknya, itu kan bisa kita kategorikan sebagai kearifan lokal ya.
Kemudian melarang menebang pohon sebelum pohon berusia 5 tahun, ini juga rutinitas masyarakat dalam juga konsepnya seperti ini. Kemudian hanya membolehkan mengambil ikan dengan jala, kail, dan jala. Otomatis yang mengambil ikan dengan bom atau apa yang sejenisnya itu tidak boleh. Jadi sangat-sangat bagus, sangat dianjurkan, dan itu juga merupakan satu kearifan lokal. Nah, kalau misalnya membolehkan pasar swalayan berdiri di pelosok daerah, ini kan akan mematikan warung-warung kecil. Jadi saya anggap ini bukan sebagai konsep kearifan lokal. Dan yang kelima, mengadakan festival musik yang diikuti oleh beberapa negara juga bukan, kalau kita berujuk pada konsep kearifan lokal atau local wisdom, itu saya kira ini tidak masuk ya. Jadi jawaban yang benar itu yang termasuk di situ adalah A, 1, 2, dan 3. Baiklah, saya kira cukup pembahasan soal tentang kearifan lokal dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.